Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Telah bergabung bersama saya Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras. Selamat malam Pak Hartono. Selamat malam Mas Budiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hartono, saya ingin coba diupdate bagaimana progres pembantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial kepada masyarakat. Ya, saya kira tadi Pak Aswaranas Bupati Banyuwangi sudah menjelaskan ya. Jadi arahan Presiden jelas bahwa tidak ada program utama kecuali adalah program untuk penanganan COVID dan dampaknya. Nah, Kementerian Sosial mengelola skema bansos. Yang pertama adalah program perlindungan sosial, yaitu PKH. PKH itu dari 9,2 juta keluarga diperluas menjadi 10 juta. Dan penyalurannya pun ya biasanya kan triwulan, 4 kali dalam setahun. Ini kita sudah rubah menjadi setiap bulan mulai bulan April sampai bulan Desember. Kemudian untuk program sembako atau bantuan pangan non tunai, ini targetnya 15,2 juta keluarga, diperluas menjadi 20 juta keluarga. Itu sudah lancar semua Mas Hartono? Sudah, alhamdulillah, sudah berjalan. Sudah sampai kepada sasaran semua? Sudah sampai kepada sasaran semua, terutama yang keluarga-keluarga peserta yang lama. Peserta yang baru mungkin dalam 1-2 hari ini akan selesai. Oke. Itu juga dinaikkan indeksnya, Mas Budi. Oke, jadi gini, Mas Hartono, ini ada video yang kemudian juga tadi ketika off air Mas Aswar juga mengatakan ada video yang viral dari kepala daerah dan juga kepala desa soal bantuan sosial. Mungkin bisa diputarkan terlebih dahulu videonya seperti apa? Diskresi, dikawal oleh polisi, oleh KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM wartawan. Itu terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri-menteri ini. Bosan kita dengan menteri-menteri. Tapi rakyat tuh 3 sampai datang minta biar seliter beras, dia dapat BLT, tapi BLT-nya kapan dia bilang. Ketika Bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat luas, khususnya yang berhubungan dengan warga desa, apalagi terkait bantuan, tolong sebaiknya Bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang. Dengan statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh. Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa. Bukan saya saja sebagai kepala desa Jalan Cagak, tapi saya yakin seluruh Kabupaten Subang, termasuk Bapak Bupati Kabupaten Subang pun kebingungan dalam hal kebijakan ini. Oke, kembali ke Pak Hartono. Jadi ada problem, ada birokrasi yang dikeluhkan dan juga kemudian data yang kemudian tidak cukup valid. Ini gimana yang terjadi sebenarnya Pak Hartono? Iya, kalau dari sisi birokrasi ya terkait dengan alokasi khusus untuk bansos ini, yaitu bansos tunai ya, atau sering disebut juga BLT, dan yang kedua adalah bansos sembako yang khusus untuk DKI dan juga kabupaten kota berbatasan. Tetapi kita telah melakukan langkah-langkah percepatan sebenarnya. Dan kami untuk yang terkait dengan apa yang disampaikan Bupati Bultim kita sudah sampaikan. Dan sudah kami jelaskan. Sudah sampaikan, sudah direspon gitu Pak Hartono? Sudah direspon. Ternyata 2 hari yang lalu kami cek ya, karena kami berkomunikasi, ternyata usulannya pun juga belum masuk yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Bultim terkait dengan bantuan sosial tunai atau BLT. Kita mempercepat semuanya Mas dengan ini. Oke, jadi usulannya belum masuk, kemudian videonya viral dulu gitu ya? Betul, dan ini memang luar biasa Pak Bupati Bultim ini karena sebelumnya kan juga viral terkait dengan sosialisasi peti mati dalam rangka pencegahan COVID-19 itu. Tapi oke lah, ini masukan ya dari teman-teman daerah, juga ada Pak Kades dan juga ada beberapa yang kemudian kita akan respon. Oke, baik. Sebentar, saya akan beri kesempatan kepada Mas Abdullah Aswar Anas. Mas Abdullah sebagai Ketua APKASI, ini gimana nih? Apa suara-suara dari daerah kadang-kadang viral terlebih dahulu gitu, datanya belum masuk, tapi udah ngomong dulu aja lah kira-kira gitu. Gimana? Ada respon kenyataan di daerah seperti apa? Baik, sebelum saya tadi mau ralat 18.000 yang Lamongan tadi Pak ya. Oke, ya. Baik, jadi gini. Ini harus dipahami bahwa daerah ini sekarang menjadi tumpuan dari banyak orang. Ketika ada orang ketakutan, orang lapar,
maka bisa dipahami jika ada beberapa daerah yang panik menghadapi ini karena memang regulasi-regulasi baru ini bergantian hadir. Aturan-aturan dari Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri juga merespon cepat sehingga sering mengeluarkan regulasi-regulasi baru. Begitu juga Kementerian Keuangan dan juga Menpan dan juga PDT. Nah, regulasi-regulasi ini kadang harus direspon cepat juga oleh daerah. Misalnya terkait dengan BLT dana desa. Nah, BLT dana desa ini kan harus merelokasi anggaran 10-15% setiap dana desa. Dan dana ini turunnya tidak cash, tapi lewat rekening. Nah, mungkin di beberapa daerah di luar Jawa untuk menyiapkan rekening bukan perkara mudah untuk menyiapkan buku rekening. Untuk di Jawa mungkin tidak sulit seperti di Banyuwangi yang hari ini sudah mulai cair BLT dana desa. Tetapi sebenarnya kelebihannya adalah pusat telah memberikan ruang yang luar biasa bagi daerah, bagi penduduk miskin yang tidak masuk di TKS, Mas. Pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi daerah untuk memasukkan. Bahkan surat edaran KPK sendiri telah juga sampai kepada kami bahwa DTKS boleh masuk, data masyarakat miskin meskipun tidak di DTKS boleh masuk. Sehingga dengan demikian nanti ada dana BLT dari Kementerian Sosial, kemudian ada BLT Desa, ada PKH, BPNT, dan daerah sekarang kita diwajibkan menyiapkan JPS, Mas. DPS itu apa? JPS, jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial. Iya, yang diambilkan dana dari APBD. Sehingga sebenarnya kalau dilihat dari simulasi ini, insya Allah tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang yang bermasalah karena COVID ini, karena dana bahkan provinsi pun telah menyiapkan. Misalnya Provinsi Jawa Timur itu juga menyiapkan yang dikirim ke daerah untuk memasukkan nama-nama yang belum tercover, baik BPNT, kemudian yang tidak tercover di dalam BLT dari Kemensos maupun BLT Desa. Mas Aswar, jadi kalau menurut pandangan Anda sebagai Ketua Umum APKASI, apakah memang ketegangan antara pusat dan daerah ini karena memang kekurang pahaman dari daerah untuk memahami alur birokrasi yang memang harus ditempuh agar tidak tergelincir menjadi kasus hukum, korupsi dan lain sebagainya, atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya pusat sendiri telah memfasilitasi dengan daerah lewat VCON. Kita sering sekali VCON ini, Mas. Video conference ya? Iya, video conference. Pak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Keuangan, sekda dan seterusnya, mestinya ini tidak terjadi. Mungkin ada beberapa bupati karena memang merasa tanggung jawab kepada rakyatnya sangat besar, maka kemudian ketika ini tidak segera diselesaikan, kemudian beliau menyampaikan lewat lewat video yang kemudian sempat viral. Tapi secara umum menurut kami sebenarnya terjembatani dengan adanya video conference ini. Memang masalahnya untuk BLT dana desa ini yang normal saja pencairan kadang terlambat. Apalagi ada perubahan. Ada perubahan ya. Yang harus dilalui dengan musyawarah desa. Nah, Pemda sendiri seperti kami kadang VCON dengan kepala desa belum menyelesaikan masalah. Akhirnya terpaksa kami melakukan pendampingan, memanggil secara bertahap beberapa desa dalam rangka pencairan ini. Baik. Saya ke Mas Trubus Rahardiansyah sebagai pemerhati kebijakan publik. Apa yang Anda lihat dari protesnya kepala desa, lalu kemudian ada protesnya juga dari seorang bupati. Anda respon apa yang terjadi? Apakah ini memang problem kemendesakan dari bawah yang menuntut sehingga itu yang kemudian terjadi? Iya, menurut saya memang ini semua akibat istilahnya itu teriak-teriakan dari publik ya, jadi masyarakatnya itu. Kemudian dalam hal ini tentu karena mereka pemimpin para kepala daerah ini kan duduk dipilih oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Tentu kemudian di sini mau nggak mau harus menjadi penyambung lidah rakyat kan gitu. Jadi menurut saya ini satu cara bagi kepala daerah untuk menyampaikan. Tapi perlu diingat ada beberapa daerah juga yang menggunakan cara itu untuk ini seperti panggung politik kan, jadi seperti pencitraan untuk elektoral. Ini elektoral ya. Elektoral ini yang perlu dicermati karena memang kalau kita lihat secara keseluruhan memang ada beberapa kepala daerah yang memang menggunakan kondisi yang ada sekarang ini terkait dengan bansos ini juga untuk kepentingan-kepentingan yang di luar itu semua gitu ya. Artinya tidak semata-mata untuk COVID. Nah ini yang harus dilihat seperti itu, Mas, menurut saya. Jadi banyak kepala-kepala daerah yang memanfaatkan bantuan-bantuan ini untuk kepentingan elektoral ya. Hand sanitizer dipasangin fotonya calon bupati gitu ya. Betul. Iya, jangan ada juga pakai surat-surat cinta gitu kan.
Sebenarnya kan kategorinya kan dagang pengaruh gitu kan, itu dagang pengaruh gitu kan untuk mempengaruhi publik gitu loh Mas. Oke, Mas Aswar, betul nggak sih ada tadi Mas Trubus katakan bahwa ada kepentingan elektoral ya di Bupati untuk ya seakan-akan memang betul-betul membela rakyat, ada yang kemudian bantuan sosial kemudian dipasangin foto calon bupati untuk kepentingan pilkada. Ada sependapat dengan sinyalemen itu? Ya mungkin ada, tapi kecil sekali Mas ya. Kecil ya? Sebenarnya teman-teman ini lebih karena tanggung jawab yang besar. Kontrol DPR kan tinggi sekali ke kita. Ya. Apalagi DPR sekarang tidak lagi ada kunker luar kota, maka beliau mengontrol kepala daerah ini begitu ketat terkait dengan penanganan COVID. Sehingga kita harus bekerja serius, sungguh-sungguh. Saya kira saya melihat itu, bahwa mungkin seperti yang disampaikan tadi ya, mungkin ada 1-2 lah ya. Saya kira begitu. Aji mumpung ya Mas ya. Ini karena tanggung jawab, ya. Oke, kembali ke Bang Abed Nego Tarigan sebagai KSP. Gimana ini untuk mencegah langkah-langkah atau dalam tanda petik ketegangan antara pemerintah dan daerah dan pusat berkaitan dengan bansos ini? Apa yang harus dikoreksi atau diperbaiki? Pertama memang tadi ada situasi konteks kita yang semuanya harus bergerak cepat. Satu sisi juga dinamis. Misalnya penambahan orang miskin itu nggak berhenti kan, gitu. Karena tekanan ekonominya makin hari itu makin bertambah. Misalnya dana masyarakat di bank itu sudah makin banyak digunakan. Itu informasi yang kami dapat ya, artinya orang makan tabungan itu udah makin meningkat, gitu loh. Jadi artinya banyak akan terus meluas tentu juga sampai di daerah-daerah. Nah ini kan perlu penanganan, perlu penyesuaian kebijakan, perlu sisi lain seperti disampaikan Pak Bupati tadi, akuntabilitas harus dijaga. Gitu. Jadi antara kecepatan dan akuntabilitas ini nggak mudah juga. Saya yakin juga para Bupati gitu itu pasti mengalami tekanan yang cukup luar biasa. Nah terkait dengan hal ini memang seperti di Kemensos kan sudah buka juga nomor aduan terkait dengan bansos dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain mungkin kalau pemirsa, Bapak Ibu di rumah pernah dengar lapor.go.id, itu merupakan layanan terkoneksi antar kementerian dan pemerintah daerah. Itu juga rencana dalam proses kami untuk mengembangkan terkait dengan keluhan masyarakat di penanganan COVID. Jadi rencananya Mas Budiman, itu nanti misalnya kalau layanan kesehatannya itu akan langsung terkonek dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian kalau nanti ada isu terkait dengan bansos dengan Kemensos, nanti terkait dengan Pemda-Pemda itu juga dengan langsung nanti dengan Pemda-Pemda. Nah, kami dengan Kemenko PMK dan kemudian PAN-RB itu akan melakukan pemantauan bagaimana respon dari setiap kementerian maupun daerah, pemerintah daerah terkait dengan keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Oke, baik. Bang Abed, saya akan ke Pak Hartono Laras ya. Pak Hartono Laras ini soal bansos yang kadang-kadang tidak tepat pada sasaran. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial? Apakah akan mengupdate terus data-data dari bawah atau seperti apa? Tapi jawaban Pak Hartono setelah jeda berikut ini.